Dalam rangka mengkampanyekan literasi budaya di kalangan anak muda, Museum Negeri Empu Tantular pada tanggal 11 September 2024 menggelar kegiatan belajar bersama di museum. Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan BBM ini dikemas dalam model pembelajaran ceramah sekaligus praktek berkesenian. Aktivitas belajar bersama di museum berupaya untuk menyebarluaskan isi dan nilai-nilai di balik sebuah koleksi museum. Materi yang diangkat dalam BBM kali ini adalah permainan yang jarang diketahui dan dimainkan anak-anak masa sekarang. Padahal, dalam permainan tradisional terdapat nilai positif yang bisa diambil. Di antaranya nilai kejujuran, sportivitas, kerjasama, ketangkasan, kepemimpinan, tenggang rasa, dan solidaritas. Alat permainan tradisional koleksi museum adalah khazanah budaya kekayaan luhur bangsa Indonesia yang sangat berharga bagi peningkatan wawasan dan karakter pelajar. Muatan materi ini sangat relevan dan diharapkan dapat menjadi referensi metode pembelajaran yang menekankan pada stimulasi motorik sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Praktek pembelajaran dengan melibatkan permainan tradisional juga dianggap sebagai solusi alternatif sarana rekreasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, khususnya generasi muda. Untuk menyebarluaskan informasi koleksi museum tentang permainan tradisional agar dapat menjadi bahan pembelajaran dan wawasan bagi generasi muda, khususnya para pelajar dan masyarakat. Membantu siswa untuk bersosialisasi, berkomunikasi secara sehat, bekerja sama dengan orang lain, serta belajar menjadi seorang pemimpin. Saya tak baca pantun ya, tapi dalam bahasa Jawa Timur. Nanti dibilang sae gitu ya, yang semangat ya. Patil lele lompat karet. Sae. Nah ini nggak tahu ini patil lele lompat karet ini mungkin bagian dari permainan tradisional itu tadi ya. Dolenan tradisionale Jawa Timur. Sae. Ojo tumeh pinter jajet. Sae. Banjur lali warisane leluhur. Nah,
Ini nyambung dengan tema tadi. Dan bagi saya sendiri, ini adalah kegiatan-kegiatan yang menarik. Ini bagian dari nostalgia saya ketika waktu saya kecil, waktu muda, itu ada beberapa permainan tradisional yang mungkin saat ini adik-adik ini sudah ada yang tidak kenal lagi. Saya paham bahwa sekarang ini di era globalisasi ini permainan-permainan yang mengarah kepada media sosial, gadget, ada game online, Mobile Legends itu hampir sebagian besar menyita waktu adik-adik sekalian ini. Saya tidak menyalahkan karena itu memang bagian dari globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti perkembangannya. Kalau enggak nanti kita dianggap sebagai yang ya ketinggalan zaman begitu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diseimbangkan. Artinya keseimbangan bagaimana adik-adik ketika bermain online, bermain gadget yang hanya berinteraksi dengan dunia maya. Itu juga harus diseimbangkan dengan interaksi-interaksi adik-adik sekalian untuk bermain dengan sesama. Nah, disinilah letak kegiatan kita bagaimana menyeimbangkan antara permainan yang sifatnya media sosial, online, gadget dengan permainan-permainan yang harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung. Museum ini adalah sebuah etalase budaya. Jadi ketika kita mau melihat budaya dalam satu wilayah, sebenarnya ya cukup masuk di museum ini aja. Museum ini kalau saya tidak salah sebut ada kurang lebih 15.000 buah koleksi. Nah, di antara sekian ribu koleksi tadi ada beberapa yang koleksinya itu berupa permainan tradisional. Nah, dari sekalian permainan tradisional ini adalah bagian dari warisan budaya, warisan nenek moyang kita dulu yang diturunkan, dimainkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, saya sampaikan Bapak Guru dan adik-adik bahwa ada nilai-nilai moral, ada ajaran-ajaran baik, ajaran positif yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan permainan-permainan rakyat atau permainan tradisional. Jadi di situ ada ajaran tentang toleransi, kerjasama, kemudian kerja keras, kejujuran. Itu bagian-bagian yang bisa kita dapatkan dalam hal ketika kita melakukan permainan-permainan yang sifatnya tradisional. Nah, kenapa warisan budaya ini harus dilestarikan? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa budaya itu harus dilestarikan? Ayo adik-adik, ya. Ada Repres. Sebutkan dari mana? Kenapa budaya ini kok harus dilestarikan gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Sarah Putruniar dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Oke. Terkait pertanyaan mengapa sih budaya itu perlu dilestarikan apalagi di masa sekarang di era globalisasi, digitalisasi, karena supaya budaya itu tidak punah, karena sejatinya budaya adalah jati diri ataupun ideologi dari daerah tersebut, jadi ciri khasnya daerah tersebut. Jadi itu adalah suatu kelebihan pada di dalam sebuah daerah yang memang harus diunggulkan, yang memang harus ditujukan ke khalayak masyarakat. Jadi perlu kita lestarikan ke generasi-generasi selanjutnya. Iya, dari mana ini ada ini? Dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Ya, luar biasa. Ini yang saya pikirkan. Jadi jawaban dari adik tadi itu adalah apa yang sudah saya pikirkan juga. Kenapa budaya ini perlu kita lestarikan? Karena menurut adik tadi bahwa budaya ini adalah jati diri bangsa yang harus dilestarikan. Nah, jati diri bangsa itu ya tercermin dari nilai-nilai ajaran moral yang bagus tadi. Ada jati diri terkait dengan gotong royong, persatuan, kerjasama. Nah, itu adalah identitas bangsa kita yang harus kita lestarikan. Ketika sebuah bangsa tidak mempunyai identitas, maka kita akan pertanyakan sebenarnya kita ini bangsa apa, kan gitu ya. Cuplak cuplak suang, suang geteng gelendeng, aku ketuntun putih, Pak Embung lele, Sopong guyu lele ake, sir
Gerakannya, gerakannya. Ditebak. Lagi di posisi lagi 3 kali, 3 kali. Cuplok. Cuplak suweng, suweng geteng gelender, mampu ketuntun putih. Pak Empung sopo guyu sir Sir pembeli kosong sir, sir pembeli kosong sir, sir pembeli gitu Pak. Oke, tepuk tangan. Aku akan ngajak kalian bermain permainan jamuran. Lagunya kayak gini. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok, jamur gaji bejiji saoro-oro, sira mbade jamur opo. Kalau sudah sampai kata-kata sira mbade jamur opo, artinya siro itu kamu, mbade itu menebak, jamur apa. Akan ada 5 kata jamur yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalau kalian mendengar kata jamur gulo, kakak-kakak maju sini, biar ada contohnya ya. 3 orang atau 4 orang. Jamur gulo setangkep. Jamur gulo setangkep. Kalian harus menangkap teman atau memeluk satu teman kalian. Coba jamur gulo setangkep. Peluk teman kalian. Nah, gitu ya. Lah bo, gak sak sekolah yo. Gak sak sekolah ya. Yang kedua, kalau aku bilang jamur gendong, kalian harus menggendong teman kalian. Ya. Pokok Ya. sesama jenis loh ya. Ya. Sesama jenis loh ya. Ya. Yang ketiga, kalau aku bilang jamur patung, kalian harus berhenti. Berhenti dengan gaya. Wes asik, berhenti dengan gaya. Oke? Yang keempat, kalau aku bilang jamur lampu merah, lampu merah kalian harus bikin tim 3 orang seperti ini, tinggi, setengah, rendah, paling rendah, terus tangannya klip sambil bilang klip. Coba. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok, jamur gaji bejiji saoro-oro, sira mbade jamur opo. Jamur gulo setangkep, tangkap temannya. Nah, ya awkward. Oh, tidak mau. Ayo sih gak enak. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok, jamur gaji bejiji saoro-oro, sira mbade jamur opo. Jamur gendong. Gendong. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok, jamur gaji bejiji saoro-oro, sira mbade jamur opo. Jamur lampu merah. Ya, lampu merah. 3 orang. Ayo kon goleki, kon. Ayo. Wis kupu. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok,
jamur gaji bejiji saoro-oro sira mbadhe jamur apa? Jamur patung. Ganti gaya. Ganti gaya. Gaya ndodok. Gaya loncat tanpa kembali. Jamuran yo ki ketok. Jamur apa yo ki ketok. Jamur gaji bejiji saoro-oro sira mbadhe jamur apa? Jamur parut. Gelitik. Jamuran yo ki ketok. Jamur apa yo ki ketok. Jamur gaji bejiji saoro-oro sira mbadhe jamur apa? Jamur tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik, setelah ini akan dibagi 3 iratan bambu untuk per orang. Nah, ini yang saya bawa contoh dari hasil wayang dari iratan bambu. Seperti ini nanti kita membuatnya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah tahu wayang dari bambu yang kayak gini? Belum, ya. Oke, hari ini kita akan membuat bersama-sama. Oke, baik teman-teman, perorangan sudah diberi 3 iratan bambu. Sekarang kita belah menjadi 2 bagian. Kemudian kita lipat ke atas seperti ini. Nah, bisa. Ya, kita lipat ke arah ke atas. Kemudian kan sudah seperti ini ya. Yang helaian ini tadi diselipkan ke bagian dalam ke arah atas. Seperti ini. Kemudian kita lebihkan sedikit untuk dikunci. Seperti ini posisinya, teman-teman. Setelah itu, yang bagian bawahnya ini kita masukkan ke selah yang bagian tengah. Lalu kita masukkan ke dalam. Seperti arah zigzag ya teman-teman ya. Kita lakukan berulang sebanyak 4 kali. Kemudian kita masukkan ke selah bagian tengahnya, lalu kita lipat ke bawah untuk diselipkan ke bagian tengah seperti ini. Kemudian kita lakukan berulang dengan cara memasukkan ke bagian selah yang tengah-tengahnya sini. Lalu kita lipat lagi sebanyak 4 kali.
konsep kampung lali gadget itu sebenarnya mengadopsi konsep umum apa yang terjadi di kampung-kampung kita pada umumnya di Indonesia. Jadi kampung itu mesti ada anak-anak bermain, mesti ada sawah, mesti ada kebun, sungai dan sebagainya. Nah, dari situlah anak-anak itu bermain, mengajak temannya, bahkan juga ada yang didampingi sama mbahnya, kakeknya, neneknya, orang tuanya. Itulah konsep-konsep yang kami terapkan di kampung lali gadget. Karena kami mengambil data permainan tradisional itu juga dari orang tua, orang sepuh gitu. Jadi dari kakeknya, neneknya itu yang kita koleksi, terus kemudian kita ajarkan kepada anak-anak berupa permainan tradisional tadi. Kalau di kampung lali gadget, jenis permainan tradisionalnya kami mengeksplorasi dari berbagai macam bahan. Jadi penjenisannya misalnya dari bahan. Bahannya permainan dari daun itu apa? Permainan dari batang apa, permainan yang hanya lagu apa, permainannya hanya menggunakan otot, permainannya menggunakan bahan alam, batu, kerikil, pasir, air, angin dan sebagainya. Itu bahkan ada yang periodisasi waktu musim, misalnya musim panen mainnya main apa, musim hujan mainnya main apa. Itu tetap berbeda dan sangat kaya sekali di Indonesia ini. Dolanan tembang misalnya, cuble-cuble suweng, jamuran, kemudian ada selibur-selibur dan sebagainya, yang itu sifatnya menyanyi. Kalau permainan dari daun misalnya, ya membuat kalung dari daun singkong, membuat perahu dari daun bambu, membuat peletokan dari daun singkong dan sebagainya. Itu banyak sekali. Permainan dari bambu misalnya yang sedang dibuat tadi, iratan bambu, wayang bambu, kemudian tulup, kemudian egrang itu juga dari bambu. Ini sangat luar biasa ya, karena kita melihat mindset masyarakat umum tentang museum itu kan hanya melihat benda yang itu tidak boleh disentuh. Padahal kita punya satu objek kebudayaan, yaitu yang diajarkan seperti tradisi lisan. Nah, ini kan yang bisa dilakukan langsung, sehingga anak-anak belajar budaya di museum itu tidak hanya melihat dan mengamati saja, tapi melakukan secara langsung. Itu akan lebih diingat oleh anak-anak, karena anak-anak itu daripada mendengar dan melihat saja, dengan melakukan anak-anak lebih ingat untuk ke depannya. Filosofi permainan tradisional itu banyak sekali. Salah satu yang paling kita ingat itu adalah upaya berkontribusi terhadap bangsa, terhadap pembangunan. Misalnya, hum pimpah alaihum gamreh. Hum itu artinya Tuhan, pimpah alaihum kembali kepada Tuhan. Manusia itu asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tapi sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus gambreng. Gambreng artinya bermain atau melakukan sesuatu. Dalam konteks ini artinya berkontribusi. Sebelum kita mati kembali kepada Tuhan lagi, kita harus berkontribusi terhadap peradaban, terhadap apa yang ada di dunia ini. Dengan permainan tradisional ini supaya anak-anak lebih memainkan lagi permainan tradisional, dan kepada orang tua juga jangan lupa mengajarkan mainan tradisional ini, karena kita yang mewariskan, orang-orang dewasa yang mewariskan kepada anak-anak zaman sekarang, dan mereka lah yang akan mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya.